Selamat datang di semester tua. Kali ini kita akan bedah bersama isi skripsi anak kedokteran ya, dari pendahuluan hingga lampiran. BTW kalau kalian masih struggle untuk cari ide atau cari judul, cek video aku ini ya, hope it helps. Oke, KTI atau skripsi terdiri dari 6 subbagian besar, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka atau studi pustaka, metode penelitian yang paling nyebelin, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Setelah itu biasa membuat abstrak atau ringkasan dari studi, tapi itu nanti ya. Oh ya, dan juga ada lampiran yang berisi seperti jadwal, ethical clearance, mungkin kuesioner kalau kalian survei, dan lain sebagainya. Yuk bahas satu persatu, dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini kalian akan banyak mengisi dengan dasar-dasar penelitian seperti latar belakang, yang berisi urgensi penelitian, teori yang sudah ada, kalau sudah ada data juga bisa disertakan, keterkaitan dengan subjek penelitian, dan research gap atau kesenjangan keilmuan, sehingga menjadi alasan penelitian kalian itu penting. Misal saya mau meneliti tentang penggunaan agen hemostatik X, agen penghentian perdarahan, untuk penyembuhan luka pasca bedah. Maka saya dapat sebutkan kalau sekarang luka pasca bedah penyembuhannya itu tidak segera sembuh dan dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi. Kemudian saya sertakan data epidemiologi, misal banyak infeksi pasca operasi yang fatal karena lukanya tidak sembuh-sembuh. Dan sertakan kalau sebelumnya itu belum ada yang meneliti di bidang ini, jadi ada kesenjangan dalam keilmuan di sini. Kemudian kedua ada rumusan masalah. Dari latar belakang kalian kan mendapatkan research gap seperti tadi yang sudah saya contohkan. Nah itu kan menjadi masalah yang perlu diselesaikan di sini. Nah kalian bisa membuat rumusan masalah. Biasa berupa kalimat tanya yang fokus, terukur, dan spesifik. Misal, apakah pemberian agen hemostatik X dapat membantu penyembuhan luka pasca operasi? Yang harus terukur ya guys ya. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan dapat dibagi menjadi tujuan umum untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan spesifik yang sifatnya lebih rinci. Seperti pada contoh tadi, tujuan umumnya seperti mengetahui pengaruh pemberian agen hemostatik X terhadap penyembuhan luka pasca operasi. Sedangkan tujuan khususnya bisa saya rincikan lagi seperti pengaruh agen hemostatik X dilihat dari misal laju pembekuan darah atau mungkin dilihat dari analisis faktor koagulasi di serum. Kemudian manfaat penelitian adalah ya sesuatu yang kalian bisa kontribusikan kepada misal keilmuan, pada masyarakat, pada industri, dan lain sebagainya. Misal penelitian ini bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat tentang bla 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 gitu. Dan bagian terakhir adalah orisinalitas penelitian. Ini seperti rangkuman atau tabel yang berisi penelitian sebelumnya, tapi kalian juga perlu highlight misal metodenya, subjeknya, dan lainnya. Dan beritahu apa yang beda dengan studi kalian. Karena kalau sudah sama ya buat apa diteliti lagi. Kemudian lanjut ke bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Di sini akan lebih banyak bergelut dengan teori-teori yang sudah ada atau yang mendasari yang berkaitan dengan penelitian kalian. Kalian bisa cek jurnal-jurnal di website-website di atas ini ya. Misal di kasus yang sama, kalian penelitian tentang agen hemostatik. Maka di tinjauan pustaka kalian bisa bahas tentang proses luka, kaskade koagulasi, sampai remodeling luka. Jangan lupa bahas tentang agen hemostatikumnya. Misal itu agen herbal, maka sertakan klasifikasinya misal genus, famili, ordo, kemudian jelaskan mekanisme farmakodinamiknya. Tapi yang tidak berkaitan atau yang terlalu umum ya nggak usah dibahas juga. Misal contoh lain, kalian mau penelitian tentang asma, maka kalian tidak perlu bahas tentang anatomi paru-paru. Selain itu, di bab 2 juga ada kerangka teori. Kemudian ada kerangka teori. Ini adalah grafik alur yang menunjukkan hubungan antara variabel dari tinjauan pustaka. Bisa dibilang kerangka teori itu resume dari tinjauan pustaka, tapi isinya variabel ya. Contoh, lihat grafik di sini, itu tidak menunjukkan hubungan. Sehingga kerangka teori ini salah, ini malah menjadi seperti ringkasan teori saja. Nah, yang betul seperti ini. Kalau di sini berarti grafik ini menandakan bahwa kondisi umum pasien, jenis luka, agen X, dan obat antikoagulan memengaruhi lama perdarahan. Ini adalah kerangka teori yang benar. Kalau kerangka konsep itu adalah bagian dari kerangka teori yang mau kamu teliti. Misalnya, kondisi umum, jenis luka, dan antikoagulan kan kalian kendalikan, kalian atur sama, biar mereka ini tidak berpengaruh. Nah, dan jumlah agen X saja yang kalian manipulasi, sehingga kerangka konsepnya ya hanya agen X memengaruhi variabel lama perdarahan selesai. Dan terakhir di bab 2 adalah hipotesis, yaitu jawaban sementara.
Penulisannya sendiri disesuaikan dengan tujuan ya, hipotesis mayor untuk menjawab rumusan umum dan minor untuk menjawab rumusan yang khusus. Misal di atas kasusnya agen hemostatikum ini, hipotesisnya akan menjadi agen hemostatikum X berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka pasca operasi. Ini hipotesis umumnya. Khususnya nanti bisa disesuaikan sama yang tujuan khususnya tadi kita pakai apa. Kemudian bab 3, yuk semangat habis ini seminar proposal. Pertama adalah ruang lingkup. Misal kalian mau penelitian tentang topik ini, tentang hemostatikum terhadap luka bedah, maka ruang lingkupnya ya ilmu bedah dan farmakologi. Misal contoh lain, kalian mau meneliti tentang kanker di orang dewasa, di orang lansia maka ruang lingkupnya akan onkologi dan misal geriatri gitu. Kemudian setelah itu ada jenis penelitian dan desain. Jangan kebalik ya. Jenis penelitian itu seperti observasional atau eksperimental, dan desain penelitian itu seperti cohort, cross-sectional, control group, pretest, post-test, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek video aku juga, aku pernah bikin video tentang jenis-jenis penelitian medis. Kemudian ada tempat dan waktu ya sesuai namanya, kalian mau ngerjain di mana. Misal lab ini atau mungkin selama bulan ini sampai ini gitu. Kemudian ada populasi dan sampel. Saya juga pernah bikin tentang video ini, kalian bisa cek ya. Misal kita mau meneliti populasi Indonesia, kan nggak mungkin semua orang kita survei ya, tapi kita harus ngambil beberapa contoh orang yang merepresentasikan seluruh Indonesia, itu namanya sampel ya. Kemudian ada kriteria inklusi, eksklusi, dan dropout. Kriteria inklusi itu karakteristik yang harus dimiliki oleh sampel agar bisa masuk. Karakteristik yang harus dimiliki populasi agar bisa jadi sampel. Kriteria eksklusi yang membuat seseorang itu gagal jadi sampel atau sesuatu gagal jadi sampel. Dan kriteria dropout itu kriteria yang menyebabkan sampel itu jadi keluar selama penelitian berlangsung. Misal, kalian mau menguji hemostatikum tadi tapi menggunakan subjeknya itu kelinci, maka kriterianya misal yang inklusi ya, kelincinya beratnya harus sekian, atau eksklusinya mungkin kalau kelincinya cacat. Kriteria dropoutnya mungkin ketika penelitian kelincinya meninggal itu. Kemudian juga kalian perlu memikirkan tentang cara samplingnya, entah simple random sampling atau mungkin stratified atau mungkin purposive, banyak sekali caranya, dan besar sampelnya. Kalau kalian misal pakai menggunakan hewan coba, kalian bisa menggunakan yang namanya rumus Federer atau mungkin rumus-rumus lainnya ketika subjek atau sampel yang kalian pakai itu berbeda. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel sendiri adalah karakteristik atau sifat yang dapat diukur, diubah, dan dikendalikan. Variabel sangat berguna untuk melihat hubungan, hasil, dan mengambil kesimpulan dari penelitian. Variabel itu ada tiga macam. Ada variabel independen atau yang disebut variabel bebas. Kemudian ada variabel dependent atau terikat, yaitu hasil. Dan variabel terkendali yang dibuat sama dalam penelitian kalian. Kalau di contoh penelitian yang sama, maka variabel bebasnya adalah dosis agen X. Ada yang dibuat berapa miligram, ada kemudian divariasi. Variabel terikatnya adalah waktu lama perdarahan hingga berhenti dan efektivitas agen hemostatikum, karena tadi kan dosisnya divariasi. Dan variabel yang harus dikendalikan seperti kondisi kesehatan sistemik pasien. Misal kalau ada diabetes mellitus atau hipertensi, kan akan membuat perdarahannya semakin lama. Kemudian seperti jenis luka, kalau yang satu disayat kecil, satunya disayat lebar, kan ya pasti berbeda. Kemudian metode pemberian obat seperti topikal atau mungkin injeksi, dan obat-obatan lain yang diterima, ini semua perlu dikontrol agar hasil yang didapatkan itu benar-benar dari manipulasi variabel independen atau variabel bebas. Kemudian ada definisi operasional, yaitu isinya tabel yang menjelaskan tentang variabel. Biasa menjelaskan tentang nama variabel, kemudian deskripsinya, hasil ukurnya, dan cara mengukurnya. Kemudian ada prosedur penelitian. Ini subbagian yang berisi tentang teknis dari penelitian kalian. Misal ada alat, bahan, BTW, fun fact bedanya ya. Bahan itu sesuatu yang habis dipakai. Kemudian ada jenis data. Jenis data itu bisa primer atau sekunder. Primer kalau kalian eksperimental kan berarti kalian mendapatkan sendiri. Itu primer. Kalau kalian misal mengambil dari data survei Badan Pusat Statistik, maka itu menjadi data sekunder. Kemudian ada tahapan kerja. Ya kalian tinggal tuliskan aja. Misal pertama persiapan, kedua melakukan ini, selesai. Nah kemudian habis itu ada alur penelitian. Basically sama dengan tahapan kerja. Cuman kalian buat menjadi
bagan arah atau alur yang menarik, yang simple. Kemudian ada analisis data, yaitu proses analisis, misal dengan uji statistik tertentu. Mungkin kalian pernah dengar namanya itu uji ANOVA atau mungkin uji T, Chi-square, menggunakan biasanya aplikasi. Kemudian ada etika penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana proses kalian mendapatkan ethical clearance, misal diajukan di RSUD setempat atau mungkin di fakultas. Dan terakhir jadwal penelitian. Basically isinya cuma checklist, minggu pertama mau ngapain, minggu kedua mau ngapain, seterusnya. Dengan ini, yeay, selamat, kalian sudah setengah jalan dan sekarang saatnya Sempro ya. Semprotulations ya buat kalian. Kemudian, tunggu dulu ya, masih ada 3 bab lagi. Kemudian ada bab 4 tentang hasil penelitian. Di sini kalian hanya menjelaskan saja data yang kalian dapat dari penelitian. Kalian juga dapat menggunakan alat bantu seperti gambar, grafik, dan lain sebagainya. Oh ya, kalian juga dapat menjelaskan dengan menggunakan alur seperti alur konsort, yaitu alur yang digunakan bila penelitian kalian itu randomized control trials. Setelah kalian menjabarkan hasil penelitian, jangan lupa cantumkan ya hasil uji statistikanya. Misalnya signifikan atau enggak signifikan, mungkin nilai P-nya berapa. Dan kemudian kalian masuk ke bab 5 yang berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang sudah kalian jabarkan di bab 4 sebelumnya. Isinya itu basically ada 2, kalian bisa compare atau kontras. Compare itu membandingkan bila hasil penelitian kalian sesuai dengan teori. Atau kontras, yaitu membedakan bila hasil penelitian kalian itu berbeda dengan teori. Di sini kalian juga bisa beri justifikasi hasilnya begini karena apa. Dan kemudian di bab terakhir yang kita tunggu-tunggu yaitu kesimpulan dan saran. Tips ketika menulis kesimpulan itu tidak perlu membuat paragraf baru lagi. Hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian dan hipotesis kalian. Biasanya yang baik itu 1 kalimat aja. Udah, dia kesimpulan dari penelitian kalian. Untuk saran penelitian, kalian bisa mention kekurangan, kelemahan, atau hal yang bisa dikembangkan lagi atau diteliti kemudian hari. Misal, di penelitian yang sama, kalian hanya bisa melakukan uji pembekuan darah biasa. Kalian bisa sarankan penelitian selanjutnya mungkin bisa mengambil biopsi sampel jaringan parut hasil penyembuhan luka atau tes-tes hematologis lainnya. Misal kalian bisa juga menyebutkan selama penelitian itu hanya bisa menggunakan misal hewan coba mencit. Kedepannya bisa dikembangkan ke uji klinis atau mungkin selama penelitian kalian belum bisa mengontrol semua faktor-faktor yang berkontribusi terhadap luka tersebut, maka di penelitian selanjutnya bisa semakin dikembangkan. Yeay, dengan ini kalian sudah mengalahkan skripsi. Nggak sesulit yang orang lain sebutkan kan? Jangan lupa share video ini agar temanmu survive juga ya.